Selamat malam Jebretin. Kembali lagi di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Hari ini hadir dengan formasi yang berbeda, biasanya kita bertiga yang duduk di tengah sosial. Dan hari ini ada dua yang sial duduk di tengah karena kita ada Kara di sebelah ujung sana. Hai, Kara. Kenal ya. Datang Baru Kara. datang. Mas, tuker nggak? Tuker nggak? Udah nggak usah, biarin aja di sini. Tukar-tukar mulu. Memang posisi menentukan nama yang diomongin. Oh iya betul tukar. Karena nama di CG saya tukeran soalnya. Lebih mature kayaknya nih. Lebih. Males banget sih Abrar ganti nama doang. Ah lu Brar. Parah lu, Brar. Jadi tukar nggak nih Brar? Enggak, udah. Tukar katanya ditukar. Tukar udah nggak jadi. Di sini junioritas. Iya. Oke, ini Kara nemenin kita bertiga ya malam hari ini di Depdagri. Episode pertama ya Kara ya. Iya betul sekali. Oke. Apa kabar nih semuanya nih di malam hari ini nih? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Jebretin juga baik di rumah ya. Kayaknya nih sendiri perempuan di sini jadi kayak berasa cantik sendiri, Oh iya. senang sendiri. Ini juga cantik. Aduh dikelilingi cowok-cowok ganteng. Aduh gimana nih? Ya, pokoknya kita bahas sepak bola Indonesia ya secara keseluruhan, apalagi semalam timnas tuh. Betul. Nah betul sekali. Itu yang membuat Gak enak banget saya ya. Debut ngomong sesuatu Debut yang yang patah wow. didengarkan. di Silakan pagi Kara. hari dan debut pertama ngomong itu yang membuat saya bangun pagi-pagi ngelihat berita Indonesia ya. kalah 4-0 dibantai sama Vietnam. Ini gimana ini? Tapi sebelum kita membahas itu, kita nanya dulu kali. Ini sempat sebelumnya juga nih Coach Sintayong ini marah-marah nih gara-gara translatornya itu yang apa sih salah menerjemahkan atau bagaimana sih? Mungkin bisa diluruskan ini. Vino nih ngerti nih Bagaimana bahasa sih? nih orang lapangan nih. Dapat anjir. Jadi aliansi orang lapangan se-ASEAN gua anjir. Jadi ada teman gua orang, emang dia yang nulis teman gua, anak orang apa wartawan. Dia lagi di sana berarti ya. Iya di Dubai. Wartawan TVRI ya, kalau nggak salah ya? VN Express, wartawan Vietnam. Oke. Dia ke sana. Emang iya sih. Itu sebenarnya ini ya tergantung kemakluman si pelatih terhadap si penerjemah. Tapi kan kalau gua lihat si Shin Tae-yong dia emang tipikal pelatih no excuse ya. Tipikal Tegas pelatih dia. no excuse. Tegas Dia banget. Tegas gitu kan. Terutama apalagi cuman jangankan sama ini ya perintilan penerjemah kayak pemain aja pun dia tegas ya. Jadi memang ada satu hal yang dia ngeganjel, ada kata per kata yang disampaikan gak sempurna sehingga dia marah di situ dan dia bilang ya Anda pikir saya nggak ngerti bahasa Inggris ya, dia ngerti itu bahasa Inggris itu kan, cuman mereka ngerasa nggak serak ya. Kalau pelatih yang kayak gini di Indonesia tuh Robert Rene Alberts ya. Robert Rene Alberts ya. Yang beberapa kali ya di presscon gue sempet lihat kan presscon dia kayak nyinggung tapi nggak separah sih ya, kayak nyinggung masalah penerjemahnya yang nggak bisa nyampein bahasa dia dengan baik. Nah terus setelah kasus itu penerjemahnya diminta diganti sama STI atau tetap dipertahankan itu? Nah, Gua sih nggak tahu ya, belum dapat info lagi. Info lanjutan update-nya update ya. belum tahu gitu ya. Oke, Mas. Gue masih kontak temen gue itu yang anak VN Expert. Oke, Mas Hanif melihat hal ini seperti apa Mas? Ngamuk-ngamuk di Ya. sebelum laga kan mempengaruhi mood pelatih juga. Untung ada pemain di situ. Ini kan laga yang pressure-nya luar biasa ya. Artinya kalau kita berhadapan dengan media, praktis itu menjadi satu yang ambigu. Oke. Jadi kalau kita melihat peran penerjemah selama ini, kalau ukurannya di Indonesia, kadang-kadang dia ya saya lihat sendiri bahkan dari 2009 ya termasuk Rene Alberts segala macam itu ada beberapa yang kata-kata multitafsir. Nah, saya ngelihatnya bahwa ini terjadi di ketika Sintayong saat ini. Memang bahasa bola di bahasa Inggris itu universal, tapi barangkali ada beberapa hal yang bahasanya teknis banget diterjemahkan secara berbeda. Nah, ini yang apalagi media Takut kan salah mendeliver betul. message media gitu ya. itu kaidah bahasanya kan banyak. Bisa jadi ngomong A tapi diterjemahkan dengan B dan C. Memang ada persamaannya, tapi beda arti meskipun itu bergeser. Gue punya Itu yang terjadi barangkali itu terjadi kemarin. Jadi memang dalam hal ini sensitivitasnya luar biasa. Kalau kita melihat apa yang terjadi, harusnya dia ngomong yang tidak terlalu mengarah pada hal yang teknis. Jadi permainan seperti itu. Tapi yang terjadi kemudian beda persepsi. ini kita nggak tahu ya si interpreter itu kan ada interpreter yang tersumpah, ada yang enggak itu kan. Terutama kalau ajang-ajang event-event internasional bisa pakai interpreter tersumpah kan.
Sedapat gue ya Mas ya, di teman-teman lu di dalam kebanyakan interpreter di sini kalau di event resmi ya banyak yang nggak tersumpah juga, emang banyak yang miss. Dan gue pernah nanya ke siapa, Simon McManamy, dia tinggal di Indonesia dari 2013 ya kalau salah. Waktu dia 2017 tapi dia udah 4 tahun di sini. Termasuk Robert Rene Alberts juga dari 2010 bahkan dia udah di Indonesia. Alasannya kenapa dia kok nggak mau pakai bahasa Indonesia? Dia bisa bahasa Indonesia gitu. Cuman dia takut ketika dia pakai bahasa Indonesia yang dimana bukan mother tongue, bukan bahasa ibu, takut salah menyampaikan gitu ya. Takut kecelek. Miss gitu. Ada miss gitu kan. Itulah. Iya dulu pernah terjadi juga timnas era Peter White ya. Jadi kebetulan gue ada di press conference saat itu. Ada beberapa statement yang menurut gue dia nggak ngomong sedetail itu. Wow. Jadi ini yang sangat beberapa yang terjadi di lapangan. Penerjemah memang penerjemah. Tapi ada kalanya penerjemah tahu bahasa tenis bola. Nah ini dia terjemahkan dengan sendirinya. Oh itu. Nah hal ini yang kadang-kadang menjadikan media multi tafsir dan ironisnya yang dikutip ada yang salah. Malah dulu pernah ada ironi ya. Zaman pelatih siapa yang sudah meninggal? Riddle. Jadi bawa terjemah yang kebetulan juga dekat banget sama dia, meskipun sebagai asisten pelatih. Riddle ngomong saya bangga tim bisa menang. Yang terjadi penerjemahnya alhamdulillah. Enggak mungkin dong Riddle ngomong. Best pernah. Itu pada ketawa semua. Nah, ini kalau ada Bang Pe cocok nih. Maksudnya benar. Pasti dia pernah dimarahin juga Ya itu. benar alhamdulillah, cuman mungkin nggak Iya. orang tuh mengartikan seperti itu. Tapi ini yang dihadapi media loh. Iya. Dia adalah kacamata publik loh. Bisa jadi beberapa media tertentu menerjemahkan dengan yang leksikal. Lihat sana juga Mas. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Betul. Ini soal penerjemah mungkin bisa Tapi dikulik pengalamannya Bang Pes. ini kalau masalah ngomong penerjemah kayaknya ada harus sesi khusus nih, banyak cerita unik. Iya, nanti kalau ada Bang Pes paling enak dia. Kayak banyak pernah juga nggak di event-event pengalaman? lain tuh kayak penerjemah itu salah mengartikan, akhirnya mereka juga salah mendeliver message dari speakernya gitu. Artinya banyak beberapa event yang saya lihat tuh salah menerjemah mungkin. Karena di bola tuh beda, sensitivitas tinggi dan selalu mendapatkan exposure yang luar biasa. Betul. Jadi peran penerjemah ini kalau dia bisa menerjemahkan apa adanya bagus. Karena biasanya klub tuh mencari penerjemah yang bukan hanya menguasai bahasa dari yang bersangkutan, tapi juga pengennya tahu teknis. Jadi ketika dia memimpin di lapangan, apa yang diinstruksikan sama. Tapi tadi juga Mas Hanif ngomong nih, kalau membicarakan mengenai lebih teknis tentang bola kan mungkin penerjemah nih kurang paham nih untuk mendelivernya. Tapi mungkin juga nggak boleh juga semata-mata ini penerjemah jadi kayak, wah lu nih salah mendeliver news, mendeliver berita nih gitu. Bahkan mungkin sebelum itu harus di brief dulu. Gue nggak perlu nyebut ya. Dulu gue pernah liputan datang ke salah satu tim di Jawa Timur sono. Pelatih tuh ngomong, direct football. Penerjemahnya, lepas ke depan. Nah, ini beda banget masuk. Ya benar emang ke depan, tapi cara melepaskannya kan berbeda. Nah kayak gini yang harus benar-benar. Iya benar. Emang beda bahasa, beda arti juga. Translatornya harus ngerti bola juga. Oke, tapi terlepas dari penerjemah, penting dong membahas kekalahan timnas. Pasti pas baca pagi-pagi unek-unek tuh. Itu pagi-pagi saya baca. Aduh, ini kenapa ini bisa kalah ini di babak pertama ini awalnya ini yang bikin buat Coach Sintayong udah marah-marahnya berentetan nih mulai dari gara-gara penerjemah, terus marah-marah gara-gara juga kalah 4-0 dibantai di babak pertama kalau nggak salah sempat kata Coach Sing tuh handsball gitu ya. Goals dari siapa namanya? Nguyen. Nguyen semua sih namanya Nguyen juga. Siapa itu namanya? Nguyen Lin. Tapi kita lihat gol pertama handsball nggak seharusnya? Handsball ya. Kalau saya lihat videonya sih itu handsball sih. Tapi kan dia nggak minta dicari bolanya. Ada aturan. Ada aturannya nih gue dapat. Dia kan tidak aktif. Dia buat bola di tackle, bola kena tangan dia, protes. Tidak itu menyentuh apa bagian tubuh termasuk? yang lain. Beda sama case yang beda sama case itu ball to hand. Kalau ini pokoknya aturannya scores in the goals opponent directly for their hand or arm even if accidental including by the goalkeeper. Jadi kalau udah di gawang golnya oponen mau sengaja atau nggak sengaja harusnya itu handsball. Jadi itu berarti handsball, mau sengaja ataupun nggak sengaja. Dan gitu. ironisnya ketika kebobolan satu gol yang pertama itu disadari atau tidak ketika mudahnya 3 gol berikutnya down mental. itu drop banget mental. Jadi kalian sepakat gol pertama itu membuat
mental Gua mereka. semangat banget itu. Itu jelas banget. sempat dibahas sama Coach Sintayong juga kalau mereka nganggapnya gara-gara yang babak pertama itu membuat mental dari timnas jadi mulai down, Gol ditambah pertama lagi ya. sempat berantem kan sama wasit itu kalau nggak salah sama hakim garis Iya, gitu. Jadi kartu kuning lagi. Karena kartu kuning juga. Nah, ini yang katanya membuat Ya, mentalnya ini makin banyak pemain muda loh di level internasional. Iya. Ketika dia merasa dikerjai dalam tanda petik, ya otomatis sulit untuk mengembalikan pada performa terbaiknya. Dalam hal ini lebih kepada psikis ya. Dan itu benar terjadi kan. Bagaimana proses kebobolan 3 gol dalam waktu yang sebenarnya bisa diminimalisir. Bisa nahan. Tapi terlihat ya faktor internal menjadi salah satu yang membuat mudah kebobolan 3 gol berikutnya. Oke, lo melihat game seperti apa? Ya itu. Karena pemain muda kan, belum pengalaman, Lah, kecuali Van Dimas ya. Gini loh, gue jujur termasuk orang yang memprediksi sebelum pertandingan timnas sama Vietnam bahwa timnas akan sulit mengimbangi bahkan mengalahkan Vietnam. Gue nggak harus jujur karena satu kompetisi di kita nggak jalan 1 tahun. Beda sama Vietnam yang benar-benar 1 tahun dia jalan sepak bola di sana memang diizinkan kayak gitu kan dan satu itu. Kedua, Vietnam ini pemainnya more experience daripada timnas dan mostly itu ya betul karena anak-anak Vietnam ini adalah termasuk pelatihnya ya, dia udah sama-sama bareng udah solid 2000 dari sejak Udah 5 Asian, tahun ya? Iya, Asian 5 Games ya. tahun sejak dia jadi finalis AFC U23 yang kalah sama Uzbekistan. Oke. Jadi gue memprediksi kalau Indonesia syukur bisa Seri. imbang. Makanya ketika Indonesia bisa nahan imbang sampai babak kedua itu udah baik ya dengan di mana kondisi 1 tahun ke belakang kita nggak ada sepak bola, nggak pemain mostly mereka yang berkompetisi lawan negara yang udah main sepak bola setahun Dan ke belakang. rata-rata pemain Vietnam yang turun atau dipanggil di pertandingan kualifikasi ini adalah pemain-pemain yang starter di kompetisi internal, di kompetisi domestik. Iya. Jadi bayang, mereka mendapatkan jam terbang yang luar biasa, menit bermain, chemistry antar pemain dapat, tactical of play-nya dapat, semuanya dapat. Nah, ini kan yang berbicara dengan kita. Bukan kita mencari alasan ya, tapi ketika mereka tampil dengan standar seperti tadi malam, prosesnya itu panjang Yes. dan dalam kondisi situasi yang benar. Saya melihat itu enak sekali si Vietnam bermain bola dari belakang ke tengah, balik lagi ke belakang sampai true pass ke depan dan akhirnya bisa berbuah gol. Yang ketiga itu juga cakep prosesnya. So gue mau wajarkan sih kalau si timnas kalah. Maksudnya drop mental tuh ketika di bawah 0-0 kan timnas kayak anjrit gue bisa udah nahan Vietnam nih. bukannya itu jadi lebih kayak pemacu kayak wah di awal ini saya udah dicurangin ya kayak lebih harus lebih motivasi untuk Kalau gue lihatnya gini kan, ketika nahan 0-0, wah nih ada asa nih buat 1-0. Tapi pas ketika drop ketinggalan 1-0 tuh malah kayak ya anjir begitu. Gue malah lihat kayak jadi drop itu yang gitu. mempengaruhi juga di babak kedua ini bisa kayak Iya. barbar di kebobolan gitu. Dan mostly kan memang mostly pemainnya lebih muda dan ini juga termasuk kayak Evan dan lain-lain udah pernah berhadapan di SEA Games kemarin Iya. dengan pemain-pemain ini. Fakta di lapangan ketika sebuah tim tertinggal lewat gol kebobolan yang dianggap tidak wajar, jarang sekali bisa mengembalikan keadaan dalam situasi yang apa ya, gue harus balas nih, karena beda. Yang terjadi adalah faktor emosional dan ketika emosi muncul, ya sulit untuk menampilkan. Jadi menurut Mas Hanif sendiri bilang karena emosional itu media-media Vietnam mengatakan Indonesia bermain kasar, padahal SCI mengatakan tidak menginstruksikan bermain kasar. Iya. 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 Ya. Jadi saya melihat pertama soal konsentrasi pasti ya. Oke. Ketika konsentrasi itu bisa maksimal dan tidak kebobolan dalam proses yang di luar nalar, pasti berbeda. Tapi ketika kebobolan dengan proses yang diuntungkan atau kerja wasit, emosi itu beda. Bahkan bukannya level junior, level senior pun pasti menghadapi masalah yang sama. Buktinya ketika kita kegolan duluan lawan Thailand, kita bisa balas kok, ya kan? Dan ini ngomongin Vietnam, ngomongin Thailand itu pun udah 1-2, 1-2, 2 sama ya. Iya, ini bisa imbang lawan Thailand, negara yang kompetisinya jalan 1 tahun full, itu udah prestasi loh untuk kita. Oke. Nih gue balik lagi soal di babak pertama. Tadi kan STI bilang nih karena pengaruh wasit. Tapi sebelum pengaruh itu wasit di babak pertama kan kita juga kesulitan membongkar pertahanan Vietnam. Berkali-kali peluang Vietnam juga banyak sekali. Ya memang kita gitu. bermain defense, tapi kita kan sulit dibobol. Bedanya itu kan. Cara bermain defensively ya ini sebenarnya wilayah yang basic ya. Iya. Cuman karena ya Ini kita lihat Coba kita calling ya. Lagi di TV sebelah sih. ini kan berbeda banget. Ketika konsentrasi itu tidak terganggu, emosional tidak terganggu, misi yang sama, pasti kan berbeda. Dan itu yang tidak terjaga di babak kedua. Dan semuanya rusak ketika kebobolan. dan perubahan yang harus perlu dipelajari ya perubahan taktik tuh mungkin ada perubahan taktik ya tapi perubahan taktik yang lebih jitu
dilakuin sama Pak Hang Seo karena Ya. begitu babak pertama emang solid banget si timnas tapi babak kedua bisa kelepasan itu buktinya gol yang terlepas dari ini kegolan atau duluan ya itu golnya si Kwang Hai yang 19 itu bisa lepas gak ada yang jaga kan itu kan parah banget sih Itu kalau golnya Egy terjadi nggak kena tiang beda lagi sih ceritanya itu. Iya sih. Iya kan sempat kena tiang. Dan Tapi tidak betul tiang. Iya. Tapi kalau keseluruhan kalian ini melihat cara bertahannya Indonesia seperti apa di babak kedua setelah gol pertama harusnya ada instruksi. Oke, sedikit defense. Akhirnya semua pemain depan 5-5-nya itu kan diganti kecuali back, keeper sama sekali nggak diganti. Ya sebenarnya memang ada perubahan dalam hal bertahan ya. Tapi sekali lagi saya ngelihatnya lebih pada mindset sih. Artinya mental pemain itu sudah berbeda. Mental ya. Ketika itu sudah terjadi, saya yakin tidak akan gol dengan jumlah yang sampai dengan 4 gol. Jadi mentalnya udah down duluan, udah Setelah gol pertama. selesai. Iya. Berarti oke. itu sih yang harus diasah sama Iya, Shin jam ya. terbang. Sekali lagi jam Iya, terbang ya. jam terbang harus diasah sama Shin selain kan dia menggembleng fisik Dan- terus sampai muntah-muntah pemainnya ya. Satu Kedepannya lagi kalau lu kita harus- bicara soal nggak teknis bisa ya, gitu harus doang. kita akui stamina pemain lawan luar biasa. Staminanya Di atas Vietnam kita. ya? Itu yang terjadi. Oke. Sepintar apapun, secerdas apapun, se-skillful apapun, kalau stamina tidak mendukung, nanti tulus. Emang kurang selama ini dari orang di luar lapangan lo ngelihat Sampai digojok sama muntah-muntah. STY pemain-pemain Apa kita. karena gara-gara pandemi kemarin mungkin stamina-nya diturun juga kan? Tapi kan ya yang Sama-sama pandemi juga loh. yang digojlok fisik intens itu yang dibawa ke Kroasia kan. Iya. Dan ini timnya ya campur senior nggak semuanya ngalamin Nah, kan? penggojlokan fisik kayak yang dibawa Shinka. Mungkin ketika tesnya di Jakarta didapatkan tapi itu akan porsinya akan terasa kurang ketika dengan anak-anak yang dibawain ke Kroasia gitu kan. Oke. Itu fisik ya lu lihat aja deh kayak babak pertama kayaknya ngepres banget kan timnas nggak man to man nggak lepas gitu Iya, kan. gila Tapi kita tuh. babak kedua Habis. lihat kedodorannya gitu Kecapean. kan. Iya. Dan Yang- mental. Nah itu tapi ya maksud gua mewajarkan dalam hal ya kompetisi kita nggak ada. Tapi ketika kompetisi kita udah jalan masih kalah tetap segitu ya udah gue nggak no excuse sama kata-kata percaya proses. Oke. Percaya prosesnya Bang Bes itu ya lama ya. Iya, kalau lu mau ngomong percaya proses, lu tetapin jatuh temponya sampai kapan gitu. Nah, percaya proses sampai Tapi lu nggak ngomong. Harus ada limitnya gitu, prosesnya sampai kapan gitu ya. gua nggak ngomong suruh ganti pelatih tapi Oke. itu. Ini kan terkait hasil dari kekalahan atas Vietnam yang cukup telak. PSSI mengatakan evaluasi. Nah, banyak yang akhirnya netizen Indonesia tuh ada yang mengkritik, membangun, ada juga yang menghujat. Kalau gue sih lebih mengkritik, membangun. Kalau kalian melihat hal ini, siapakah nanti akan pemain yang akan diturunkan? Apakah dengan formasi yang sama? Ketika menghadapi laga terakhir terutama nanti. Ya, kalau gue melihatnya evaluasi itu pasti ya. Apalagi ini kekalahan yang di luar ekspektasi lah. Awalnya kita melihat seri udah bagus, kalau Seri. kalah jangan banyak gitu kan. Nah ini lebih bagaimana 4 gol sekaligus. Cara bertahan memang menjadi salah satu titik utama. Cara bertahan itu kan kalau kita ngomong dimensi pelatih kan banyak banget, bukan hanya stamina tapi bagaimana kekompakan organisasi, kesulitan. Bertahan bukan hanya menjadi pemain belakang kan. Nah Ya. itu yang harus, artinya semua harus terlibat. Nah terutama di daerah tengah. Daerah tengah pasti pelatih juga pertimbangan siapa yang memiliki naluri bertahan lebih bagus dibandingkan pemain lain yang punya yang menyerang. Nah, Tapi yang dipertimbangkan. itu pun harusnya kalian udah tahu ya. Tahu gak sih yang beberapa minggu lalu sempat Apa itu? bapak-bapak. Beberapa minggu yang lalu tempat viral yang Nadeo jancuk woy. Dia bilang gitu kan. Nah, dari situ pun gue bisa lihat gitu ya kalau ada rasa khawatiran dari tenang. Nadeo dengan dua center back yang ada di depannya itu kan. Terbukti ketika lawan Thailand segitu pun dia masih marah-marah dan kayaknya itu kelihatan juga pas lawan Vietnam dan memang kayaknya Nadeo pun agak was-was dan Ya. riskan. Dan Bro. ditambah lagi Nadeo pun dalam kondisi yang gua rasa belum 100%. Iya. Bro, lini belakang kan yang paling disoroti kan. Bahkan sebelum berangkat pun semua masih simulasi siapa Nah. yang sebenarnya yang paling cocok. Iya. Kan? Apalagi Ryuji 1-2 cedera. Nah, Iya. ini yang harus benar-benar dipilah dan dipilih sebelum ke SEA Games. Ini bukan pilihan utama kan, Iya, back belakang ini. ada faktor lain yang bikin ini belakang emang harus nurunin dua persebaya si Rizky Ridho dan Arif Satria. Iya. Satu memang plannya kan masukin Yanto Basna, Nah. Elkan Bagat, Ryuji dan tiga-tiganya Nggak bisa. Nggak bisa, semuanya nggak bisa gitu. Nggak datang gitu. Dari Oke, 4 gimana gua udah ini? pasti, tapi 2 yang masih ditanya sampai sekarang kan. Hah? Dari 4 yang Iya, biasa 4, diturunkan, 2 udah pasti dipaten lah. Iya, nama 2 di itu. tengah ini. Tapi 2 di tengah ini dari Ini penting soalnya. sebelum 3 Selalu laga berubah. terakhir kan sudah menjadi
PR. bumbu menarik di media kan. Iya. Dan itu benar-benar terbukti di laga semalam ya. Padahal di babak pertama si Arif Satria ini, ini harganya bakal naik nih. Bagus loh. Nur Hidayat dicoret sih. Aduh, kan. Tapi ini gue masih yakin. Jangan mancing-mancing, Iya. jangan mancing-mancing. Gimana deh? Kalau Nur Gua Hidayat nggak, nggak maksud dicoret gua- gimana ini? Gimana Maksud emang? gue di luar kedisiplinan sini ya, Nur Hidayat pemain bagus. Oh Dia bisa iyalah. semuanya soalnya ya. Bisa, ya di bek kanan bisa. Bisa Itu kan tahu main. kan bek kanan bisa. Iya, dia bisa semuanya. Udah pernah ketemu ya? Udah pernah lihat? ketemu. Oh, Ya. Bagus kan mainnya Bagus, kan? bagus, Iya. bagus. Iya, iya. Oke, ini lawan Uni Emirat Arab yang kemarin juga mengalahkan Thailand 3-1 yang kita tahan imbang 2-2. Line up terbaik menurut Vino dulu deh. Apakah perlu ada rollingan lagi? Apa tetap menurunkan skema yang sama dengan pemain materi yang sama? Evan Dimas sih kayaknya tetap ya. Mas Hanif dulu dah. Pusing nih. Subjektif ini pertanyaannya. Aduh. Gak kelihatan, Cok. Perlu sih, jadi kalau kita Osvaldo, melihat permainan hai. Uni Utara kan luar biasa di bola-bola mati dan bola-bola udara kan. Ya. Nah, salah satu yang menjadi titik lemah kita di situ. Aduh. Jadi saya melihatnya paling nggak ada perubahan di lini tengah. Dan lalu kemudian juga di depan yang memiliki kemampuan defense lebih baik. Siapa nih? Mengimbangi permainan terbuka bukan menjadi solusi. Oke. Di atas kertas, dua level di atas kita. Oke. Gimana no? Vino, siapa yang harus diganti? Lu pilihan lu deh. Ayo, siapa yang harus diganti? Wait, Gue ya. jangan Nur Hidayat lagi, Nur Hidayat udah dipulangkan. Ini udah nggak nentuin ya karena di Asia pun udah jauh ya. Gue rasa ya Yasin turunin aja yang belum main. Karena Siapa tuh? Ya Sayuri kek? Sayuri main. Main. Fikri. Egi kan kemarin diganti akhirnya. Sadam striker yang cukup bagus dalam hal bertahan Iya, itu yang. Sadam. Ya. Tapi kalau keseluruhan dirubah bukan solusi bro. Ini menentukan dalam peringkat FIFA loh. Kalau kalahnya lebih banyak, jatuhnya luar biasa. Jatuh tuh sakit. Sakit. Iya. Seri lah, Tapi kemarin. kan apa ya? Ya mungkin nggak dibantai juga ya. Tapi Iya, iya. dengan posisi mau menang dapat sekian kalau dapat. Tapi syukur-syukur bisa dapat nahan imbang tuan rumah ya. Aduh, berat itu Tuh, kayaknya ya. Tapi ya Sadam deh, coba Sadam dan goalkeeper. Sadam. Goalkeeper. Kipernya diganti? Menurut lu siapa? Coba Riyandi. Oh ya? Oke. Coba Riyandi. Bola-bola udara loh bro. Belau-belau udara. Belau-belau udara Nah, loh. tingginya tuh. Jadi Riyandi tinggi. Tinggi juga. Iya, maksudnya pengalaman dalam hal antisipasi bola udara, proses kebobolan segala macam itu kan harus dipertimbangkan juga. Iya, Iya, kalau iya. kalau gue lihat Riyandi adalah second option terbaik setelah Nadeo karena dia di liga pun reguler. Oke. Dan Sadam juga kemarin Piala Menpora tampil bagus. Itu sih dua nama yang harus Itu menurut lu dicoba. kiper ya? Sama Ya, kiper. Karena buat apa bawa kiper 4 udah manggil Riyandi jauh-jauh nggak dipakai. Riyandi. Iya, enggak. Kasih Disuruh kesempatan. ke Dubai. Ada pengalaman bro untuk dipanggil, itu kan poin kan, di timnas lagi. Iya harus coba karena Riyandi. Pokoknya gua apa Riyandi main. depan dong. Sadam. Sadam, Terus? Sadam, setuju. Gua cium pala Siapa lu. lagi? Kan udah kemarin. Menjelang Euro. Mungkin Jebretti bisa ngebantu Ya. nih. Siapa kira-kira line up terbaik ya menurut kalian? Kira-kira untuk menurunkan lawan Uni Emirat Arab Tapi besok, sebenarnya hari Jumat. untuk tengah tuh kemarin yang lawan Thailand tuh udah apa paketan tengah yang lawan Thailand tuh keren Kade Iya, Agung maksudnya gitu. Kade, ya. Cuma nggak tahu lihat Kade Agung tuh kondisinya kayak apa ya. Iya, iya, iya. Oke. Oke, bahas timnas. Semoga Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik di laga terakhir ya. Amin. Amin. Tanggal 11 ya, Hari 11 Jumat. Jumat nanti. Sama, 23, 45 juga. Udah, bahas timnas sudah cukup ya. Kita doakan aja semoga masa depan Indonesia terutama sepak bolanya lebih baik. Berikutnya pembahasannya kita serahkan ke Kara. Pembahasan berikutnya kita, tadi kan udah bahas timnas nih. Terus, oh iya denger-dengar ini apa namanya Piala Wali Kota Solo itu jadi nggak apa gimana nih? Kabarnya nih. Sebelum kita masuk lagi ke Liga 1 kita mampir Iya, iya, sini iya. dulu nih. Ini gimana nih? Jadi aliansi orang lapangan gua anjay. Liga 1, Liga 2 bersatu di Piala Wali Kota Solo. Ini pasukan gua banyak asal lu tahu Ah, ya. siap. Nomor 1 ya. Nih pesertanya nih. Nah, ini dia ada pesertanya. 8. Kabarnya Tambah. sistemnya knockout. Oh, knockout terus. Dipakai 1 minggu aja. 1 minggu. 1 minggu. Persiapan jelang Liga venue 1. satu ya. Ah. Menahan. Cuman yang belum confirm adalah Bali United. Why? Karena, Cikon ya. lihat Cikon dia di AFC Cup bagaimana gitu kan. Oke. Jadi sejauh info yang gue dapat adalah memang 8 tim dari 8 tim ini yang belum confirm ada Bali United dan katanya sistemnya knockout. Wih, PSG Pati, Tuh. Arema, Rans. Harusnya Persipura juga ikut dong persiapan kan. Sama bareng-bareng sama Bali United. Bukan gengnya kali nggak Oh ada. iya. Peserta ditambah nggak? Enggak ada? enggak. Kalau Persipura mungkin
udah punya agenda tersendiri ya. Oke. Masuk mungkin dia lebih di Jawa Timur kan base si Persipura. Udah keluar kira-kira jadwalnya kapan gitu? 20 sampai 26, tapi untuk kocokannya gue belum update ya. Update-nya belum ya? Drawing belum. Apa dong? Drawingnya udah belum. Drawing terlalu Lu arisan tinggi. banget sih. Arisan Arisan banget. Kocokan. Kocokan, Lu pasti kocok. kemarin Piala Eropa dapat Makedonia ya? Kasian banget sih lu Makan yang bener. Terus apalagi? Apalagi? Ya pokoknya itu doang sih, tinggal nunggu Bali United kok. Bali United doang. Bali United dan dan ini kan udah direncanakan tuh melihat kesuksesan Solo menghelat Piala Menpora. Sampaikan ke temanmu itu ya. Mas Hanif nambahin Sampaikan nih ke temanmu itu. hadiahnya, subsidinya apa gitu. Tapi wali kota Solo si Gibran si Gibran ini Kayak temen gitu ya si Gibran. Iya, kayak temen. Gibran ini melihat kesuksesan dari Piala Menpora yang disuruh dan ingin membuat lingkup yang lebih kecil lagi dan ditambah lagi buat mengakomodir tim-tim Liga 2 yang sedang intens pre-season juga gitu. Persiapan Mas sebelum Liga 1 Liga 2 kali ya? Kalau dari sisi hadiah segala macam, gue nggak tahu. Tapi Kulanun sudah. Jadi panitia lokal udah memberitahu ke regulator bahwa ini akan ada Piala Wali Kota, seperti ini jumlah pertandingan sekian, kemungkinan besar siaran TV di mana, dan standar yang dipakai, terutama soal prokes itu sama dengan Piala Dunia kemarin. Wih. Dan yang menarik adalah kalau kita melihat ini terutama dari tim-tim Liga 2-nya ya, ini kan belakangan menjadi Sultan. Iya, belakangan menjadi ini kan, menjadi Sorotan. Daya tarik gitu, kan. karena Nah, banyak artis-artis sultan-sultan gitu. Sultan-sultan. dan terbukti dengan background sultan-sultan ini paling tidak minat publik naik luar biasa. Kemarin sudah dicoba kan Arema Rans. dengan Rans. Wih. Ternyata Arema. Hampir 1 M ya? 62 ya, yang berapa sih? 62. Membeli nontonnya Menarik itu ya. sebuah terobosan yang luar biasa. Nah ini nih yang saya lihatnya ini bisa diterapkan ke tim-tim lain yang backgroundnya adalah sultan-sultan. Ditambah lagi ada Super acara pendapatan, uji nyali itu. Uji nyali. Ada. Uji nyali apa nih? Arema kemarin bikin konten uji nyali itu jadi rame gitu. Oh iya? Tapi gue dapat info baru Mas. Nah, ini penting, dapat kayak bukan broadcastan sih, kayak di grup ada WhatsApp gitu. Intinya PSJS Jakarta Selatan lagi ditawarin ke Ahmad Dhani. Oh ya? Tiga yang lalu itu muncul. Iya kan? Ya, jadi bukan hanya Liga 2 ya, Liga 3 pun sudah mulai dikait-kaitkan dengan selebritas lah. Pertama kemarin Persikota yang Persikota. Gading ya. Nah, sekarang udah ada nama lain. Bahkan Bapaknya dong beli Roy Martin, jadi pas Persita aduh. Iya enggak? bahkan tim-tim Sumatera Tapi ini pun dengar-dengar ini Persikota mulai ada dini. yang ada yang nggak keberatan gitu ya, diambil sama. Iya, yang keberatan kan kalau sampai ganti nama ya. Tapi Gading udah Bukan bilang. hanya ganti nama ya, tapi kalau udah pindah home base, nah itu Tapi Gading udah bilang sih katanya nggak bakal. Karena Nggak bakal. mungkin maksudnya dibanding Cilegon United yang sebelumnya, Persikota tuh lebih punya historis ya Mas ya. Lebih punya Iya, betul. brand gitu kan, lebih kuat. Bayi ajaib. Jadi punya sejarah dari 2004 ya, itu sempat menembus 5 besar dengan materi yang sebenarnya waktu itu nggak begitu dianggap, tapi mengejutkan, kuda hitam. Nah ini yang Nanti namanya tuh nggak mungkin lah Gading, karena namanya udah kuat banget Iya. Persikota. Oke. Boleh dibilang ini Piala Wali Kota Solo semacam simulasi ya menjelang Liga 1 Liga 2 bergulir nanti Mas? simulasi sih enggak, karena tim sudah berpengalaman di Liga 1 ya, di Piala Menpora. Tapi sebagai ajang pemanasan yang tepat menjelang Liga 1 Liga 2, iya. Kan selama ini yang menjadi salah satu persoalan bagi kontestan itu bagaimana dia mencari latih tanding yang selevel atau lebih baik. Karena biasanya kan saling mengintim nih. Terus kalaupun uji coba tidak menurunkan materi terbaiknya, ada plan B-nya dulu. Nah kalau ini dengan iming-iming match fee yang luar biasa, katanya luar biasa juga, hadiah yang lumayan, ya otomatis pasti menurunkan tiap pertandingan yang terbaik kan. Jadi penasaran. Yang nyari siapa sih Mas? Bocoran? Televisi di Indonesia lah. Iyalah Mas. Sopo ngono lo Mas. Harusnya ngubungi Panpel loh. Oh ya Panpel ya. Apa streaming di Rans? Jeng. Kita tunggu aja ya. Seru lah ini. Ya Kemarin udah kita balik lagi kali ini persiapan nih Liga 1 dan Liga 2 ini gimana nih? Udah rampung nggak? Persiapan dari panitianya sendiri seperti apa? Kita tuh kayak pengen tahu banget, kepo banget karena udah kangen banget ini pengen nonton bola gitu. Ntar karena Tonton media. streaming loh di sini tiap hari kan. Tanggal 10 ya Mas, tetap ya nggak berubah ya.
Insya Allah tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Juli. Kick off. Mundur lagi ya berarti ya. Enggak Di dong. mana nih? Kan tadinya 3 nih. Kok ngomongnya mundur melulu sih? Enggak, udah ketok palu ya. Kan tadinya 3, ini 10. Tutup Liga 2-nya? Liga 2 14 hari setelah Liga 1. Jadi di mana nih pertama kali diadakan nanti? Jadi nanti sistem klaster kan. Artinya ada 3 klaster. Klaster pertama itu Jawa Barat, DKI, dan Banten. Kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Solo. Jawa Timur terakhir. Jakarta kebagian nggak? Dapat. Pasti dong. Oke. Ini Jakarta nggak boleh gitu. Stadionnya di mana? Tunggu dulu berikutnya. Belum, masih. Waduh, saya juga masih jadi menunggu nih. stadion tuh belum Pasti pemirsa juga penasaran pengen dipastikan tahu. Stadion tuh belum Stadion dipastikan. Kan ada kandidat lah katakanlah 11. Kandidat ada kan. Tapi nanti akan dikerucutkan. Nah, pertimbangan yang mengkerucutkan itu bukan soal izin, tapi infrastruktur dia. Apakah dia stadion ini layak untuk pertandingan malam? Karena kan ketika pertandingan malam lampunya harus minimal 1.800 lux. Nah kayak gitu. Nah itu benar-benar nanti disurvei lagi, diverifikasi lagi. Jadwal. Jadwal, Udah gimana ya, kata ya. temen lu, Mas? Temen lu bilang gimana nih, Mas? Jadwal sekarang sudah ada. Tadi gua ngelihat dari sampai tanggal 10 sampai 23. Tapi kan belum bisa dipublikasikan. Masih dipublikasikan dengan klub. Termasuk Baru gua gua juga tanya. ngasih ke lu pasti bocor nanti kalau lu bayar. Nah, loh. Nah. gue bertanya, ini match pertama siapa nih? Mas Hanif? Match pertama pasti melibatkan salah satu tim di antara Iya pasti Mas. Persebaya, Persib, Tim besar. Arema, Persija. Ya di antara itu pastilah. Asik. Jakarta nggak? Jakarta ya? Kan pertama Jakarta sama Jawa Barat nih. Ya udah langsung. Ya di antara itulah ya. Iya pokoknya di antara itu. aja. Match pertama langsung Persija. Apa Persija main di Bandung gitu enggak? Enggak mungkin lah. Pokoknya tuan rumah nggak main di kandang sendiri kan? Iya kan nggak boleh main di kandang sendiri kan? Jadi kalaupun Persija misalnya. Persija menjamu Persib tidak akan main di Jakarta. Nggak main di Jakarta. Paling Bogor, Cikarang. Iya beda tipis. Ya kan kotanya itu doang aja bro di sini udah tahu. Iya maksudnya kalau yang barat kan kalau nggak Bogor, Cikarang. Gitu. Update jadwal belum. Kemudian yang match pertama ya tadi udah disebutin tim-tim besar. Ya. Kemudian penonton Mas. Penonton, nah betul. Nah, penonton sampai saat ini masih diputuskan tanpa penonton. Tapi tidak menutup kepentingan ketika nanti pandemi COVID ini turun, dibuka pertama undangan dulu. Undangan itu statusnya kan paling sekitar 500 atau gimana. Tapi dengan sistem yang sangat ketat. Sudah divaksin. Vaksin, Oke. swab. Nah setelah itu bisa jadi 10% dari kapasitas stadion. Nah kapasitas stadion ini yang sekarang masih ambigu kan, karena tidak semua stadion punya single seat kan. Iya. Jadi ada yang masih terbuka, pintu masuk, pintu keluar sama, itu kan berbahaya. Jadi kalau misalkan nanti berjarak, pertama dia lihat di tribun selatan, Betul. tiba-tiba pindah ke tribun utara. Nah ini siapa yang memantau? Nah hal ini yang harus diperhatikan. Ini Berarti kan masih dalam ini pengkajian kan, gitu ya? Betul, terkait kejelian dan ketelian panpel nantinya kan. Bagaimana dia bisa, apakah dengan memberi nomor di yang tidak ada single seat-nya. Waduh. Nah kalaupun dia pindah sanksinya seperti apa. Terus satu lagi masalah siapa yang punya hak untuk membeli tiket. Kan kita tahu bahwa penonton kita ini kan heterogen kan. Betul. Nah ketika nanti ada pembatasan jumlah penonton dengan membeli, pasti syaratnya bukan hanya dia punya uang. Dia harus vaksin, segala macam itu. Terus antigennya juga hari H. Nah gitu ya. Jadi nggak boleh nginep gitu antigennya ya? Ya, dan antigen betul ini pasti. Karena hanya hitungan jam. Antigennya pun tidak boleh tes di luar loh. Harus Di di tempat lapangan. situ? Iya. Waduh. Nah, sekarang kalau di luar dia bawa surat ini saya udah. Siapa yang jamin ini original? Iya, iya, benar-benar. Jadi keabsahannya udah dibuktikan bahwasannya udah tes antigen di tempat gitu, nggak Tapi yang jelas kasihan dibuat-buat. panitia nanti. Tiap hari dicolok bro. Oke, berarti pokoknya seandainya tidak boleh ada penonton, gak usah khawatir. Kita bisa nonton di televisi masing-masing atau ada Ulasannya di sini. berbayar, nontonnya di sini. Gak usah Ulasannya ke stasiun gimana? juga gak apa-apa Tiap hari ya. nanti ya, tiap Karena hari disiarkan langsung kan. Nah, apalagi Dev Dagri bakal hadir setiap hari gitu loh. Tapi Habis tayang di TV nasional, ulasannya di sini. Atau Yang males nonton previewnya ulasannya juga di bisa di sini. Tapi yang jadi gue penasaran adalah banyak yang tadi kita sempat singgung kan, tadi pemilik-pemilik Nah, pemilik Liga liga-liga dua yang itu. Liga 2 nih banyak sultan-sultan nih. Terus sekarang ini dengar-dengar Liga 1 Arema presidennya ini sama diserahkan kepada siapa namanya? Gilang Widya Pratama ya, Pramana. Ini Crazy Rich Malang katanya nih. Wait, ini nih orangnya nih, Gilang Widya Ini sebelah Pramana. gua Crazy Rich Ngawi. Ini animonya masyarakat ini benar-benar untuk
mendapatkan atau mengakuisisi klub liga-liga ini benar-benar sekarang kayak apa karena faktor pandemi karena kemarin sempat nggak jalan bolanya akhirnya saat ini pas dibuka mereka bersemangat antusias. Apakah euforianya gara-gara karena sultan-sultan banyak nih sultan-sultan artis yang banyak yang mengakuisisi klub 2 dan 3 gitu. Untuk ruginya apa sih, Mas? Untuk ruginya apa gitu? Ada nggak sih kira-kira kayak beli klub bola Indonesia? Jadi gini, yang terjadi sepak bola itu menjadi kue yang sangat menarik kan. Klub-klub ini maksudnya Liga 1, Liga 2. Nah, masih banyak klub yang mengelola secara konvensional. Jadi pendapatan dari sponsor, tiket pertandingan, terus dan lain-lain lah, Asia TV gitu. Tapi ketika ada pandemi memang harus diakui blessing in disguise ya. Yes. Nah, pendapatan dari sisi penonton hilang kan. Sementara banyak klub yang begitu mengandalkan dari sisi penonton. Tapi dengan adanya sultan-sultan atau tokoh yang backgroundnya adalah pengusaha, ketika itu masuk banyak inovasi soal pendapatan. Mereka memaksimalkan kemampuan dari digital media lah. Nah, ini yang terjadi saat ini. Sesuatu sumber pemasukan yang sebelumnya kurang begitu diminati, dilirik oleh pemilik yang masih konvensional ya. Nah, itu yang terjadi saat ini. Terbukti kemarin Rans lawan Arema yang karena para selebritis ini punya followers yang luar biasa. Mereka tidak hanya ingin tahu soal apa yang terjadi behind the screen-nya, tapi akhirnya mau nggak mau ya tahu bola. Jadi kalau kita melihat sekarang nih, kan ini menjadi survei yang menarik dari salah satu televisi ya. Dulu mereka menganggap pasar dari entertainment, dangdut dan sebagainya itu berbeda dengan bola. Ternyata setelah itu diadakan fiction gitu, ternyata sama. Sama ya. Kasta, pola berpikir, kemampuan membeli, consumer gate-nya sama. Antara dangdut dan bola itu sama. Bola Liga masih itu. Itu yang mencoba Makanya ada Liga Dangdut. Liganya dari bola, dangdutnya dangdut. Semangat Bapak ngomongin dangdut ya. Kayaknya berminat habis ini. Dangdut mengadopsi ini kan tadi jawabnya ini masih belum terlalu jelas mungkin nih saya sendiri nih gimana ada nggak nih untung atau enggaknya nih untung ruginya nih kalau mengakuisisi klub gitu usaha mereka sudah menghitung untung mungkin bukan tahun pertama bisa jadi tahun ketiga tahun 4 itu balik modal tapi jangan satu hal yang perlu diingat ketika mengurus bola keuntungan yang tidak terbayar dibandingkan dengan mengurus yang lain itu satu popularitas dan pride gitu ya, prestis gitu. Setelah popularitas itu mau kemana itu jadi pertanyaannya. Apakah terjun ke politik, tetap di bisnis, atau mungkin jadi host kan bisa aja. Biasanya jadi host dulu baru punya klub kali ya. Oke. Tapi menurut kalian itu nggak masalah kan? Terlepas mereka membeli klub dengan popularitas, akhirnya mereka terjun ke politik dan sebagainya, embel-embel itu. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Sah-sah aja ya. Sah saja kecuali mungkin mereka bawa politik itu ke dalam sepak bola itu nggak boleh gitu. Tapi mereka mau bawa embel-embel mereka dengan pengurus klub bla 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 terus ke panggung politik ya terserah mereka. Nah itu yang kita harapkan jangan sampai mengakuisisi klub bola hanya untuk kepentingan politik. Yang kita harapkan itu sepak bola gitu tuh maju ke depan gitu biar nanti pas timnas itu menang lagi gitu. Jangan kalah kalau persoalan dia mau mengarah politik tapi selama dia tahu kendaraan ini mulus banget, cantik banget. Jadi ketika ini bagus, ketika ini prestasi bagus, pemain yang selalu menjadi sorotan masyarakat, otomatis popularitas dia kan naik. Contoh Silvio Berlusconi kan. Pak Kalian. Tapi kita harapkan itu kan kita harapkan sepak bola itu bisa maju gitu. Maksudnya ketika dia jadi dia bawa embel-embel politisi, tapi dia juga ngurusin sepak bola. It's okay gitu. It's okay tanpa dia harus masukin kepentingan, gue ngomong kepentingan politik ya di dalam sepak bola ini. Tapi mau bawa kepentingan atau enggak, orang udah pasti tahu lah, lu partai ini. Tapi setidaknya dia nggak mempergunakan sepak bola ini untuk kepentingan politik dia nggak masalah. Sah-sah aja. Kendaraan maksudnya Mas Andi itu kendaraan yang gimana ya? Nggak secara langsung gitu kan, dia bisa Nah ini populer. Terkait si Gilang ini kan sebagai presiden Arema dia akan mendatangkan 2 pemain asing untuk Arema. Lu tahu nggak bocorannya siapa sih kira-kira? Siapa tuh bocorannya? Gua belum tahu sih, kemarin gua ngobrol sama teman gue. Song Heung-min? Oh bukannya? Gua tahu, tapi nunggu seminggu lagi. Nanti akan ada yang daftar, gua bisa ngintip. Gitu. Itu dari teman gua. Oke. Jadi
intinya tidak hanya kalangan artis atau YouTuber, jadi siapapun berhak untuk membeli klub bola, itu dia untung ruginya, kita balik masing-masing demi kemajuan sepak bola Indonesia ya. Oke, terima kasih Kara, Terima kasih Mas Sami, semuanya. Mido, terima kasih Jebret Team yang sudah menonton Deep Dagri, jangan lupa tetap setia nonton Jebret Media, di sini ada DPI ya, bye-bye. Salam Josi.